Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Apa itu Kematian Satu. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Kemarin saya janjikan apa? Soal kematian. Wow, kematian kayaknya nggak ada seorang pun yang mau mati ya. Siapa di sini orang mau mati? Jangan, apalagi kalau anak gadis, saya belum nikah. Anak yang laki-laki, saya belum nikah, saya belum mau mati dulu. Kita buka ayatnya ya, Kejadian 1. Kita buka bagaimana, kayaknya Kejadian 2 kali ya, Kejadian 2. Waktu Tuhan berkata kepada Adam, dikatakan, Tuhan memberi perintah, janganlah engkau makan buah yang aku suruh ini. Kita buka ayatnya, pasal 2, 17. Oke, satu ayat sebelumnya. Oke, kita baca ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu kepada Adam ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah sebelum Adam, setelah Adam, mungkin di pintu gerbang kali ya. Adam akan ditaruh sama Tuhan di Taman Eden. Taman Eden artinya, saya dulu dikatakan, saya pikir itu Firdaus. Saya pikir itu surga, bukan. Eden artinya adalah the presence of God. Bukan God ya, the presence of God. Artinya hadirat Allah. Tempat hadirat Allah, itu di taman namanya Eden. Nah, jadi Adam, mungkin dari bumi, dari mungkin part of dari bagian dari bumi yang lain, diambil sama Tuhan dan ditaruh di hadapan hadirat Allah. Itu namanya Eden. Dan sungguh luar biasa ya, setiap dari kita ini mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang di sini yang nggak mau hidup di hadirat Tuhan? Semua anak-anak Tuhan yang lahir baru, itu mereka semua mengejar yang namanya hadirat Allah. Sama juga di sini, Eden, Adam diambil, diciptakan oleh Tuhan, dan ditaruh di Eden, Taman Eden, dan ditaruh di dalam hadirat Allah, atau di depan hadirat Allah. Jadi kalau misalnya katakan Adam itu seperti berhadap-hadapan, makanya Adam berbicara kepada Tuhan seperti orang berhadap-hadapan. Nah, tetapi mungkin pada waktu Tuhan bawa Adam, lagi perjalanan mungkin ya, karena Adam diciptakan bukan kayak bayi ya, dia langsung gede. Salah satu-satunya manusia yang diciptakan langsung besar, cuman Adam. Selebihnya yang lain-lainnya dalam bayi ya, semua. Akhirnya Tuhan bawa, mungkin di pintu gerbang Tuhan ngomong sama Adam. Adam, buka ayat sebelumnya. Dikatakan, lalu Tuhan Allah, dia katakan kepada Adam, Tuhan memberi perintah, Tuhan bukan beri nasihat ya. Jangan dikatakan di sini Tuhan lagi ngalor ngidul ngomong, aduh nggak ada pembicaraan nih. Mungkin karena perjalanan saya dari jauh bawa Adam di pintu gerbang, aduh Tuhan katakan gue capek nih. Nggak ada air, nggak ada apa, nggak ada topik. Tuhan ngomong seenaknya. Enggak ya. Kalau dikatakan Tuhan memberi perintah, berarti ini adalah super penting. Kalau Tuhan sudah ngomong memberi perintah, itu benar-benar perintahnya penting sekali. Dan Tuhan katakan, Tuhan memberi perintah kepada manusia ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Jadi waktu di pintu gerbang, kasih tahu dulu semuanya. Itu banyak sekali tanaman-tanaman, buah-buahan. Semua boleh kamu makan. Yes, perintah gampang banget ya. Kalau semua boleh dimakan, itu paling gampang ya. Nggak perlu diingat, pasti semua ingat. Kita kalau masuk ke pesta buffet, kita pernah sering ya makan all you can eat ya. Saya nggak perlu jelaskan ini boleh dimakan, tapi kalau katakan semua boleh dimakan, itu kalian ingat banget. Nggak perlu bertanya. Katakan semua boleh dimakan.
Jadi manusia pasti ingat. Tetapi Tuhan katakan di next yang berikutnya, tetapi Tuhan minta cuma satu. Pohon, jangan kita ngomong pohon, ada pohon yang di tengah itu. Ada satu pohon yang di tengah. Dikatakan janganlah kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya ini perintah penting atau tidak? Penting. Dan hari ini kita mau belajar bahwa ada dikatakan pastilah engkau mati. Ini Adam dikatakan kamu akan mati. Ada orang ngomong kamu akan mati secara spiritual segala macam. Tapi yang pasti saat itu saya yakin sekali di kepala Tuhan, Tuhan katakan pada waktu kamu makan buah ini, kamu mati. Sekarang yang jadi problem, di situ ada Lucifer nggak? Ada loh ya? Belum ada Lucifer. Tapi kenapa ada kematian? Kenapa ada kematian? Kenapa kematian selalu diidentik dengan setan? Tidak ada. Di pintu gerbang, Tuhan katakan, Adam, yuk kita masuk. Semua makan buah ini boleh kamu makan, tapi satu yang nggak boleh dimakan. Dan kalau kamu memakannya, dan kalau kamu melanggar apa? Melanggar perintah saya, kamu akan mati. Jadi yang menyatakan mati siapa? Saya dulu pikir adalah setan yang menyatakan kematian tersebut. Di sini belum ada setan. Belum ada orang-orang jahat. Ternyata Tuhan tahu ada yang namanya kematian. Saya mau jelaskan hari ini. Kok maksudnya apa? Kok Tuhan menciptakan kematian? Selama ini saya tahu Tuhan itu selalu menciptakan hal yang baik. Tuhan katakan semuanya baik yang Tuhan ciptakan. Tetapi kok ini ada kematian? Dan di ayat yang awal-awal, kalau kita mengatakan kematian ini berasal dari setan, gak sesuai dengan Tuhan ini. Tuhan yang mengatakan kalau kamu makan, kamu pasti ketemu sama setan. Enggak. Enggak ada. Setan belum ada. Iblis belum ada. Dikatakan kamu akan mati. Berarti kasarnya sebelum Adam itu dibawa ke pintu gerbang Eden, Tuhan sudah menciptakan yang namanya kematian. Tuhan itu bukan seenaknya lagi di pintu gerbang, gue mau ngomong apa nih sama Adam ya? Kayaknya yuk kita ngomong topik kematian aja. Enggak. Dari jauh-jauh hari Tuhan sudah menetapkan satu perintah. Pada waktu di pintu gerbang sebelum Adam itu masuk ke Taman Eden, Adam, kamu semua boleh kamu makan. Tetapi satu yang di tengah kamu gak boleh makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Nah, pada waktu dikatakan satu mati, ini akan merusak semua iman kita. Saya selama ini saya tahu yang ciptakan kematian setan, iblis. Ternyata di sini adalah kita gak bisa membantah Tuhan yang menciptakan kematian tersebut. Kalau begitu Tuhan tuh jahat sekali ya. Kok menciptakan kematian? Saya kasih tahu kematian ini apa. Saya jelaskan sedikit ya. Saya dulu berpikir di sini kematian itu mati kita blek, udah gitu nggak bernapas. Jelek ya? Buruk ya? Siapa yang mengatakan itu baik? Buruk. Tapi, saya bilang tapi, Ayub pernah menderita begitu parahnya. Hartanya habis, terutama hartanya dulu ya. Anaknya mati, akhirnya sakit parah. Dan istrinya mengatakan, matilah kau. Udah gak usah hidup lagi. Dan apa yang terjadi? Ayub mengatakan, yes, mending aku mati. Daripada aku menderita seperti ini. Sepertinya kematian tersebut solusi. Satu jawaban hidup yang lebih baik dibandingkan mengalami seperti ini. Kalau memang seperti itu, kematian adalah mati blek seperti itu. Ternyata gak jelek-jelek banget kali ya. Gak jelek-jelek banget. Misalnya kalau kita ada sakit pek koma, ketabrakan pek koma, nggak bisa napas, kita nggak bisa bangun, nggak bisa sadar, cuman infus. Kalau misalnya saya melihat ada orang seperti gitu, aduh Tuhan, sedih sekali ya. Orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, kelihatannya kematian lebih baik. Kalau tidak bisa bangkit lagi, contohnya seperti itu. Jadi kelihatannya, kalau dikatakan pastilah engkau mati, nggak parah-parah banget kali Tuhan ya. Nggak parah-parah banget solusinya. Di mata Tuhan waktu Tuhan katakan mati, bukan mati.
Saya kasih tahu kematian ini apa. Setelah Adam memakan, akhirnya apa terjadi kalau kalian tahu? Adam itu memakannya dengan pucuk rayunya si ular. Tapi dari akibat Adam memakan buah tersebut, Adam gak langsung mati. Benar ya? Dia masih hidup 1000 tahun kurang lebih ya. Akhirnya Adam mati. Tapi itu gak parah. Apa yang parah? Terjadi yang namanya pembunuhan. Kain membunuh Habel. Terjadi yang namanya, setelah itu terjadi namanya kemiskinan. Orang gak bisa makan. Karena tanah tersebut tidak memberikan hasil yang seharusnya. Terjadi apa? Sakit penyakit. Yang tadi saya katakan, orang akhirnya sakit, jatuh gak bisa bangun lagi, menderita. Ada lagi, kita melahirkan anak tersebut cacat, buta. Itu jauh lebih parah dibandingkan kematian. Di mata Tuhan pada waktu kamu, pastilah engkau mati. Bukan Adamnya yang mati. Memang Adam akan mati. Tetapi ada sesuatu kehancuran yang luar biasa yang akan terjadi. Di sini ada iblis nggak? Tidak ada iblis. Jadi kehancuran, sakit penyakit, kemiskinan, apalagi itu, segala macam kehancuran di dunia ini, siapa yang ciptakan? Dulu saya pikir adalah iblis, tapi di sini tidak ada iblis. Maksudnya apa kok seperti ini? Kayaknya akan mencampurkan, saya akan jelaskan. Kalau kalian tidak mengerti masalah ini, kalian akan sulit sekali membaca firman Tuhan, dan kalian sulit sekali yang namanya berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Waktu saya mendapatkan pewahyuan ini, saya benar sekali berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata saya kasih tahu, pada waktu Tuhan menciptakan Adam, dan ada di pintu gerbang sebelum masuk ke Taman Eden, Tuhan menciptakan yang namanya kematian. Tuhan menciptakan yang namanya sakit penyakit. Tuhan menciptakan yang namanya kehancuran. Tetapi, katakan tetapi, mereka nggak ada powernya. Ibaratnya seperti begini. Siapa di sini yang takut? Takut nggak dengan ular kobra? Apa itu ular kobra? Ular yang begini ya. Siapa yang nggak takut? Kok saya nggak takut? Saya pernah gimana? Kalau dipatok gimana mati? Semua takut, saya pun takut. Tetapi kalau ular tersebut ditaruh di dalam satu rumah kaca yang kacanya tebal 1 jengkal. Di sini ada kontaktor ya. Kalau kaca tebal sejengkal, kuat nggak? Kuat banget. Dikurung dengan kaca tersebut, kalian takut nggak? Masih takut ya, tapi karena kalian diajarkan dulu masih ada ngeri-ngeri sedikit. Tapi kalau kalian deketin itu ular tersebut di dalam rumah kaca yang tebal sekali, kiri kanan semua, mungkin pertama-tama takut, tapi lama-lama, ini nggak ada kuasanya sama sekali. Saya deketin, itu ular, malah kita ajak dansa ya. Coba kalau ular tersebut tidak ada rumah kaca, berarti nggak deketin. Karena pada waktu dipatok, kalian mati. Begitu pula di sini. Pastilah kamu mati. Kematian ini tidak ada kuasanya sama sekali. Kenapa tidak ada kuasa sama sekali? Karena Tuhan katakan, kalau kamu menuruti firman-Ku, kalau kamu mendengar perkataan-Ku, jangan makan buah ini, kamu pasti hidup. Dan kematian tidak akan mengejar kalian. Kalau kita katakan, nggak mungkin, saya mau coba buahnya tersebut. Saya nggak percaya itu dia punya kematian akan mengejar saya. Apa yang terjadi? Kita tes. Seperti ular di dalam kotak kaca gitu. Saya sudah katakan ini ular berbisa sekali. Kalau sampai mematok kalian mati. Tapi karena saya sudah kurung di dalam sebuah rumah kaca, dia aman. Kok Hengki bohong? Saya nggak percaya kalau ular ini berbisa. Saya percayain kacanya. Apa yang terjadi? Ular tersebut menjadi berkuasa. Kenapa? Bukan karena ularnya berkuasa. Karena kita melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu jangan makan tersebut. Kita katakan who cares? Emang gue pikirin. Suka-suka gue mau berbuat apa? Tuhan gak ada benar-benarnya. Dikata nama pertobatan, itu kita bukan mengucapkan dosa-dosa kita. Pertobatan adalah kita mengakui Tuhan benar, saya salah. Itu pertobatan. Kalau kita tidak mengakui Tuhan yang benar, kita yang salah, itu bukan pertobatan. Itu namanya minta kasih, dikasihani. Tolong dikasihani. Berbeda dengan dengan pertobatan. Kalau orang yang salah,
Dan kalau dia nggak merasa bersalah, dia cuma minta tolong, kasihan dong, kasihani saya, tolongin saya bantu lagi. Tapi dia nggak merasa bahwa saya benar dia salah, itu bukan pertobatan. Begitu pula kita di hadapan Allah. Pada waktu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ternyata Engkau yang benar, saya yang salah. Dan apa yang terjadi? Kalau saya ngomong sekarang dikatakan kematian, kemiskinan, sakit penyakit, kehancuran hidup kita, itu datangnya dari Tuhan. Tetapi pertama itu tidak ada kuasanya sama sekali. Seperti di rumah kaca yang tidak berkuasa sama sekali. Tapi karena kita nggak percaya dengan Tuhan, dia katakan sakit penyakit mana bisa mempengaruhi saya. Saya nggak mungkin sakit penyakit. Saya nggak mungkin kena kutuk. Saya nggak mungkin seperti begini. Mana kutuknya tidak ada. Bukan ucapan kita yang menantang Tuhan yang menghancurkan kita, bukan. Keinginan hati kita untuk melanggar firman Tuhan itu yang menghancurkan kita, dan iblis dengar di sebelah. Oh, ini kelemahannya manusia tersebut. Kalau saya ingin menghancurkan manusia, bukan saya datang untuk menghancurkan manusia tersebut. Caranya gimana? Iblis membawa Adam untuk melanggar perintahnya Tuhan. Pada waktu iblis menuntun Adam untuk melanggar firman-Nya Tuhan, iblis nggak perlu membunuh. Nggak perlu membunuh. Adam otomatis mati. Ini yang dikatakan bahwa kita nggak perlu bertempur dengan iblis. Jadi pada waktu ada sakit penyakit, pada waktu kehancuran, yang kita lihat adalah kita melanggar firman Tuhan. Makanya berkuasalah kematian ini. Pada waktu kita mengerti seperti begitu, wow, selama ini kita selalu melanggar firman Tuhan. Selalu kita menganggap remeh firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita nyalahin si iblis. Si iblislah yang menuntun gua seperti gini. Sama seperti Hawa ditanya sama Tuhan, kenapa kamu makan? Itu iblis. Pertama Adam dulu. Adam, kenapa kamu makan? Itu wanita yang nyuruh saya. Dia lihat orang lain. Setelah itu wanita ditanya sama Tuhan, kenapa kamu makan? Itu ular. Ular yang diunjuk, kamu kenapa? Dia bengong. Dia menunjuk siapa lagi dia? Dikatakan bahwa pada waktu kalian mengalami masalah hidup, pada waktu kalian mengalami penghancuran, kuasa kematian ini bangkit. Kita nggak perlu nyalahin Tuhan, kita nggak perlu nyalahin iblis. Yang kita lihat, kenapa kita menjadi seperti ini? Pasti ada akarnya. Pasti kita melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Bukan yang tertulis. Bukan yang tertulis. Salah satu contoh seperti ini. Saya dulu mengalami yang namanya masalah finansial besar sekali. Saya dulu katakan, iblis ini yang... Saya kasih tahu sedikit ya, cara kerja saya dulu. Saya dengan customer itu adalah, apa ya bahasa Indonesianya customer? Pelanggan ya, galakan saya. Diminta apa saya yang lebih galak. Karena kenapa? Saya punya restoran besar. Saya ini, lu siapa? Makan cuma 100.000 aja, petatang penenteng. Ini sifat saya dulu. Apa yang terjadi? Customer datang lagi nggak? Kabur. Customer kabur. Waktu customer itu kabur, iblis yang mengusir, apa saya yang mengusir? Saya yang mengusir. Karena saya melanggar firman Tuhan. Kenapa kamu tidak melayani orang tersebut? Orangnya nggak enak Tuhan segala macam. Tuhan katakan apabila kamu ditampar pipi kiri, berilah pipinya orang. Jangan pipinya saya. Apabila kamu disuruh berjalan 1 kilometer, berjalanlah orang lain. Saya nggak mau. Kita melanggar firman-Nya Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu kamu melanggar? Apa yang terjadi? Kamu pasti mati. Kamu akan terjadi kehancuran. Dan apa yang terjadi? Kita selalu melakukan yang namanya melanggar perintahnya Tuhan. Kita nggak usah ngurusin dulu soal iblis. Iblis nanti urusannya. Saya akan jelaskan peranan iblis di mana. Setelah kita mengetahui bahwa kematian ini Tuhan yang ciptakan. Tetapi dia itu nggak punya kuasanya sama sekali. Nggak ada kuasanya. Saya dulu berpikir adalah, saya pernah belajar yang namanya di agama lain atau pecahan lain, atau yang dikatakan namanya ing dan yang dan ing. Apa saya nggak tahu. Ing yang ing. Benar ya?
Bapak sih kata-kata yang ing bener. Ing yang ing. Itu apa artinya? Ada kejahatan, ada kebaikan, dan kekuatannya setara. Benar ya? Di sini, kekuatan kebaikan itu begitu besar, kekuatan kejahatan itu nggak ada artinya. Waktu kapan? Pada waktu kita menuruti perintah Tuhan. Pada waktu kita menuruti perintah Tuhan, itu kuasa kehidupan luar biasa, dan kuasa kejahatan, kuasa kehancuran, kuasa sakit penyakit itu kecil. Karena kenapa? Tuhan katakan, apabila kamu di dalam aku di dalam engkau, kamu pasti berbuah. Kamu akan hidup. Kalau kamu mau hidup seperti apa? Menuruti perintahnya Tuhan. Simple. Kita bukan ngajak berantem si iblis. Sekarang setiap hari bangun tidur kita mikir, dalam nama Yesus, iblis kau jangan pegang ini, kau jangan pegang itu. Iblis bingung, apa yang gue pegang ya? Pagi-pagi gue sudah diomelin dia, gitu loh. Tugas kita waktu bangun pagi hari, kita meneliti prinsip-prinsipnya Tuhan. Kita meneliti kehidupan Tuhan. Dan apa yang terjadi saya kasih tahu, sebuah tanaman itu dikatakan hidup. Kenapa? Dia bisa mati. Kalian menghargai tanaman yang hidup karena dia bisa mati. Tapi kalau wanita dikasih bunga plastik, mereka kan, apaan nih bunga plastik? Kita katakan, kalau bunga yang asli lebih wangi, gampang. Saya kasih parfum. Tetap wanitanya nggak mau menerima. Dia katakan, enggak seperti aslinya. Tenang, saya akan buat warna biru, pitanya segala macam. Enggak hidup kok. Kenapa dia enggak hidup? Karena tanaman ini bisa mati. Pada waktu tanaman bisa mati, saya bisa menghargai tanaman tersebut. Kalian pun akan mati. Kalau kalian tidak akan mati, kalian tidak akan menghargai hidup yang sekarang. Maka Tuhan katakan, Tuhan ajari aku untuk menghitung hari-hariku. Kesalahan Adam di masa lalu, begitu kehancuran, begitu hancuran yang luar biasa. Tapi pada waktu Yesus datang, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Tuhan datangkan damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan datangkan sukacita yang luar biasa sehingga kita bisa menghargai pertolongan Tuhan Yesus. Saya tanya, kalau Tuhan Yesus datang pada waktu zamannya Adam, kira-kira Adam menghargai enggak Tuhan Yesus? Tidak menghargai sedikit pun. Kita pun tidak akan menghargai jasanya Tuhan Yesus. Kalau dikatakan, oh kalau gini Tuhan yang memanipulasi, bukan memanipulasi. Kita tahu di dalam, sekarang kita lagi meneliti apa? Kita mau hidup berkemenangan. Caranya seperti apa? Yang sekarang kita lakukan biasanya, kalau kita terjadi masalah, kita salahkan yang di sebelah kanan kita. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan iblis atau ular. Ular karena di ujung dia gak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tuhan katakan, no Adam, sudah saatnya kamu sekarang mengambil responsibility, tanggung jawab. Kamu bisa hidup kalau kamu menuruti perintahku. Kalau kamu melanggar perintahku, kamu akan mati. Dikatakan kematian ini bukan mati secara tubuh, tetapi kemiskinan, kehancuran, rumah tangga hancur, ini semua. Kalau kamu tidak mengerti perintah-perintah Tuhan, saya nggak tahu Tuhan perintahnya di mana. Tuhan Yesus datang sekarang. Dulunya kita meraba-raba Allah seperti apa, perintahnya seperti apa. Sekarang Yesus datang dalam bentuk manusia. Tuhan Yesus menjelaskan semuanya apa itu kehidupan. Yang tadinya kita belajar kepada manusia tentang Allah, sekarang Allah sendiri datang untuk memberikan kehidupan. Dan di mana kita belajar perintah Tuhan, belajar prinsip-prinsip Tuhan, untuk mendapatkan apa? Hidup berkuasa. Yang tadi dikatakan kamu mati, berhubungan dengan finansial kemiskinan, berhubungan dengan badan sakit penyakit. Maka Tuhan katakan, Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Kasarnya seperti itu. Dan satu lagi, dengan bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kenapa? Tuhan datang untuk menghancurkan kata mati ini.
Dan kalau kita katakan, ya kita terima aja. Nggak bisa. Kalau kita cuma hanya menerima segala sesuatu, hanya cuma berdasarkan kita nggak mau take responsibility, kita nggak mau bertanggung jawab atas hidup kita, dan kita nggak mau meneliti prinsip-prinsip Tuhan, kematian tetap akan datang tersebut. Ada firman Tuhan katakan yang jelas sekali. Dikatakan, ini ngomong soal finansial ya. Firmannya dikatakan, sedih sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Harusnya dia minta izin dulu dong kemiskinan. Kok kamu datang kepada saya? Buka ayat ya. Harusnya kemiskinan itu datang minta izin dulu sama saya. Saya yang punya rumah. Harusnya dia katakan kalau saya izinkan baru kamu datang. Ini jelas sekali. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini satu kubu yang dikatakan kematian tersebut menjadi berkuasa. Minta ampun. Kenapa yang tadinya tidak ada punya kuasa apapun, yang tadinya tinggal di rumah kaca dan tidak mempunyai, kalau bahasa Inggrisnya powerless, tidak punya kekuatan sama sekali, karena kita melanggar perintah Tuhan, maka datanglah kemiskinan. Yang dikatakan kekuatannya menjadi besar. Kemiskinan datang dari siapa? Tuhan yang ciptakan. Di mana ada kekayaan, pasti ada kemiskinan. Di mana ada hidup, pasti ada kematian. Tetapi pada waktu kita fokus ke dalam kehidupan, kita fokus ke dalam mentaati perintah Tuhan, semua yang mati ini tidak akan mengejar kalian. Kalau kita balik dari awalnya, kalau kita tidak melanggar awalnya, kita buka ayat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita yang dikatakan tidak melipat tangan kita dan selalu waktu, kalau dikatakan ini tentang perintah yang namanya tentang gesit ya, bahwa kita tidur secukupnya, kita mengantuk secukupnya. Kalau kita tidak melipat tangan kita, sebenarnya katakan, kalau kita tidak selalu berbaring, apa yang terjadi? Dan Tuhan katakan kemiskinan tidak akan mengejar kalian. Dan kekurangan seperti orang yang tidak mempunyai kekuatan. Kalau ada orang yang datang, kalau kita punya kubu, rumah di sini pagar lagi tinggi. Kalau ada orang cacat, orang yang nggak ada kaki lah begitu ya, datang di depan, nah dikatakan bahwa Pak saya mau masuk, dan kita katakan nggak boleh masuk, dan apa yang terjadi? Mungkin nggak dia manjat, gedor maksudnya, mungkin nggak dengan gampang dia masuk ke rumah ini, dan dikatakan sulit, karena itu lemah sekali orang tersebut. Tetapi kalau orang yang datang ke rumah kita, pagarnya tipis banget, cuma dikasih triplek yang 5 mili. Nggak ada tulangan lagi, cuman dikasih bedeng begitu aja. Yang datang dengan bersenjata, pakai rudal, tebus nggak tembok tersebut? Gampang banget. Dan saya katakan, kalian mau berdoa siang malam pun, jangan orang itu masuk. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Masuk nggak orang tersebut? Tetap masuk. Karena firman Tuhan katakan, kekurangan akan datang seperti orang yang bersenjata, kalian tidak bisa lawan. Karena kenapa? Kalian melanggar firman Tuhan. Kalian meremehkan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Wah kok kayak seperti hukum Taurat? Ini bukan hukum Taurat. Ini adalah hukum kebebasan. Ini kita mengerti bahwa ini yang namanya saya mengerti hidup berhikmat. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Kita jangan menyalahkan si iblis dulu pada waktu kita punya masalah. Kita cek dulu. Apakah kita sudah hidup tertib? Apakah kita sudah sejalan dengan firman Tuhan? Kalau memang sudah sejalan segala macam semua, kita tanya, ini ada something wrong. Kayaknya ada kuasa di mana. Tapi saya kasih tahu, hari ini Tuhan, kalau kalian sudah mengerti di sini saya akan masuk yang step yang kedua. Yaitu apa? Berarti iblis, kita nggak perlu tengking-tengking iblis dong. Bukan. Saya kasih tahu dulu seperti ini. Iblis itu, saya kasih tahu prinsip sedikit ya. Ini kalau bisa dikatakan adalah topik yang kedua. Iblis itu, atau kita,
tidak mempunyai kuasa apapun yang tidak diberikan kepada Tuhan kepada kita. Contohnya begini, saya kalau rumah saya di sini, saya mau mindahin barang, saya punya kuasa ya. Karena kenapa? Saya memiliki atau saya yang pimpinan di sini. Tapi kalau ke rumah sebelah, saya bisa nggak pindahin barang? Kenapa? Saya boleh kok pindahin di sini. Terserah saya dong kalau saya mau ke sebelah. Nggak boleh, kamu nggak punya kuasa. Atau misalnya Pak Daniel di sini, saya suruh Pak Daniel tolonglah bersih-bersih. Akhir Pak Daniel, karena disuruh sama Ko Hengki, dia ke sebelah. Ngacak-ngacak juga sebelah, bisa nggak? Nggak bisa. Karena kamu nggak diberikan kuasa. Sama juga manusia. Manusia hanya diberikan kuasa di dunia ini yang berbentuk ada materi. Entah udara, entah batu, entah tanaman, entah ikan, entah cahaya. Pokoknya semua yang ada di dunia ini Tuhan berikan kepada manusia untuk berkuasa. Benar ya? Kita percaya seperti itu ya? Kalau kita katakan, enggak, saya diberikan kuasa lebih lagi, tidak ada. Cuman itu saja. Kita punya kuasa nggak dari iblis? Pertanyaan seperti itu. Kita nggak punya kuasa terhadap iblis. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah dikatakan, sekarang gini, kalau Tuhan Yesus dia punya kuasa yang berlebih di dunia ini, dia akan hancurkan iblis tersebut, biar nggak ganggu manusia lagi, benar ya? Karena di dunia ini yang sering mengganggu adalah iblis. Iblis adalah penggoda. Tuhan bisa katakan, saya hancurkan semua. Karena Tuhan pernah ngomong seperti gini, tidakkah kamu tahu, aku bisa memanggil 1 legion malaikat untuk datang ke sini menjaga aku dan membunuh kalian semua. Tuhan pernah ngomong seperti itu ya. Itu bukan bercanda. Itu benar-benar bisa terjadi. Kenapa Tuhan tidak panggil legion itu untuk bunuh iblis dan pengikutnya? Kalian pernah bertanya gak seperti itu? Iya ya, kenapa Tuhan gak saat itu sebelum dia mati di kayu salib, sempet-sempetnya aja bilang berdoa kepada Bapak sebelum saya mati, iblis saya mau bunuh semuanya, saya hancurkan. Kenapa itu tidak keluar dari mulut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tidak punya kuasa sebagai manusia di dunia ini untuk menghancurkan iblis. Maksudnya apa nih kok? Bukankah kita harus menghancurkan iblis? Tuhan Allah telah melemparkan iblis, mengusir. Dikatakan kalau Tuhan menghukum seseorang, dia akan menjauhkan orang tersebut dari hadirat Allah. Itu hukuman Allah. Makanya nanti di zaman akhir, semua orang akan dijauhkan dari hadirat Allah. Orang-orang yang telah menentang Allah, pertama adalah malaikat-malaikat yang sudah menentang, yaitu menjadi roh-roh jahat, akan dijauhkan dari hadirat Allah. Tuhan bukan menghancurkan, tapi dijauhkan dari hadirat Allah, dan semua manusia-manusia yang percaya kepada roh-roh jahat tersebut akan bersatu dengan mereka, dijauhkan dari hadirat Allah. Tuhan, Allah kita, punya tempat di surga. Dan dia sudah menjauhkan iblis. Di surga sudah tertib. Tidak ada kekacauan. Maksudnya gimana? Iblis dan pengikutnya sudah dikeluarkan dari surga. Nangkep ya? Kalau katakan, apakah kayaknya nggak mungkin kok. Iblis masih percaya saja. Iblis sudah dibuang dari hadirat Allah di surga. Yang jadi problem adalah ada satu tempat lagi. Yaitu apa? Bumi, iblis datang ke bumi. Yang jadi problem adalah bumi ini diberikan kepada siapa? Manusia untuk berkuasa. Tempat di dunia ini memang milik Tuhan, tapi Tuhan kasih sewa, kasih kontrakan kepada manusia untuk mengelola. Dan yang jadi problem adalah waktu iblis datang ke dunia ini, manusia tidak mengusir, malah welcome. Mengundang semua iblis datang berpesta ria di dalam rumah mereka. Dan apa yang terjadi? Kehancuran. Karena iblis datangnya dengan menipu dan menjebak kita. Dan kita semua tunduk kepada dia. Dan tugas kita adalah sebagai manusia bukan menghancurkan si iblis. Karena kita nggak punya kuasa untuk menghancurkan si iblis. Apa yang kita lakukan adalah kita mengusir. Kamu nggak boleh ada di sini lagi. Kamu nggak punya hak di dunia ini.
Kamu nggak punya hak di dalam rumah ini. Kamu nggak bisa menguasai rumah ini. Kamu nggak bisa punya hak di dalam tubuh saya ini. Tapi waktu zaman Adam dan Hawa, saya punya kuasa itu. Tetapi kuasa tersebut sudah diberikan kepada si iblis. Maka Yesus datang ke dunia ini untuk take over kuasa tersebut. Makanya waktu kita berkata dalam nama Yesus, iblis kamu nggak punya hak di sini lagi. Kita memakai kuasa siapa lagi? Bukan kuasa Adam. Kuasanya Yesus. Jadi bukan menggunakan nama Yesus berkuasa. Bukan. Kuasa tersebut setelah diberikan kepada Yesus, kita memakai Yesus, kuasa Yesus untuk mengusir iblis, nggak boleh menepati di sini. Yang jadi problem adalah iblis pindah ke sebelah. Kalau Ko Hengki ngusir iblis di sini, ya sudah, dia punya hak. Tetapi saya juga bukan punya hak. Saya mau mengambil kesempatan, saya mau coba-coba ke sebelah. Dan apa yang terjadi? Di sebelah di welcome. Waktu di sebelah dia welcome, apa yang terjadi? Saya nggak punya hak di sini. Terserah kalau iblis mau menghancurkan di sebelah, itu urusan yang sebelah. Saya nggak punya hak untuk mengutak-ngatik yang sebelah. Tetapi kalau tugasnya gimana? Saya cuman menabur, memberi informasi. Kamu nggak baik berhubungan dengan iblis. Iblis dia akan menghancurkan kamu, menipu kamu. Tapi saya nggak bisa kecuk-kecuk, gedor-gedor sebelah. Jangan buat nggak boleh di sini. Saya nggak punya hak. Dan yang sebelah adalah saya cuma bisa menghancurkan. Kamu harus mengusir iblis, nggak boleh ada di sini. Dan kalau semua manusia di dunia ini, kalau dia katakan bersatu untuk mengusir iblis, iblis nggak punya tempat lagi di dunia. Dia akan pergi jauh. Tapi yang jadi problem adalah manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya tidak mencari Allah. Dan apa yang terjadi? Harus ada satu manusia yang datang untuk mengalahkan. Dan ini, kalau kita sudah mengerti seperti begini, itu klop sekali dengan firman Tuhan. Kita nggak perlu kesana kemari ribut sama iblis. Iblis kalau dia mau menghancurkan yang sebelah, itu tanggung jawab dan haknya rumah sebelah. Tapi kamu yang sudah mengerti sekarang, kamu mau milih hidup atau milih mati? Kalau kamu mau milih mati, kamu ikut dengan iblis lagi. Tapi kalau kamu mau milih hidup, taatilah perintah Tuhan, maka kamu akan menjadi hidup. Apa itu mentaati firman Tuhan? Banyak sekali. Bukan pegang ini, bukan gak boleh pegang ini, gak boleh pegang itu. Prinsip-prinsipnya Tuhan. Yaitu apa? Maukah kamu hidup berkemenangan? Apa itu hidup berkemenangan? Kamu dikatakan, mau gak kamu be fruitful? Mau gak kamu berlipat ganda? Maukah kamu memenuhi dunia ini? Dengan cara gimana? Bukan dengan kuasa kita. Kita gak bisa mempunyai kuasa tersebut. Tapi dengan kuasanya Tuhan Yesus. Dan dikatakan, pada waktu kita hidup dengan berkuasa, dikatakan waktu kita sukses, kita katakan, bagaimana kamu bisa sukses? Saya katakan, saya gak ngerti. Saya cuma percaya Tuhan membantu saya. Saya cuma kerjakan apa yang bisa saya kerjakan dan saya taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hidup itu mengejar kalian. Tapi kalau kalian katakan, Tuhan memberi perintah dan katakan, enggak, saya enggak percaya. Tuhan katakan berilah, maka kamu akan diberi. Ngapain saya beri? Saya pernah dulu kalau saya mau kesaksian. Saya sudah lahir baru. Saya yakin sekali saya sudah lahir baru. Kalau saya meninggal, saya pasti masuk surga. Tapi kehidupan saya benar-benar brengsek ya minta ampun. Karena mungkin saya tidak ada yang mengajar. Kalau orang menyakiti saya sedikit, saya akan balas 1000 kali. Kok Hengki belum lahir baru kali? Saya sudah lahir baru. Saya jamin 100% saya sudah lahir baru. Tetapi karena saya tidak mengerti prinsip-prinsipnya Tuhan, pada waktu orang menjahati saya akan jahati 1000 kali. Apa yang terjadi? Kematian. Tuhan katakan, apabila kamu ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Enak aja. Kalau saya ditampar pipi kiri, saya mesti balas 1000 kali. Tuhan katakan no. Tuhan katakan, berilah pipi kananmu. Percayalah kepada aku. Apa yang terjadi? Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Dan saya lakukan apa yang saya mau.
Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan kamu akan mati. Kamu akan jatuh dalam kemiskinan yang luar biasa. Dan iya, dan saya mengalami kemiskinan luar biasa. Kalau saya ngomong seperti gini, ada saksinya masih ada. Kenapa saya terjadi seperti itu? Karena saya melanggar perintah Tuhan. Saya melanggar ketentuan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemiskinan tersebut Tuhan yang ciptakan. Yang tadinya tidak mempunyai kuasa, dia menjadi kuasanya luar biasa. Dan apa yang terjadi, saya nggak bisa untuk melawan mereka. Waktu saya perkatakan, tanpa Tuhan pun saya bisa menjadi orang kaya. Mau makannya sulit saya saat itu. Dan apa yang terjadi? Saya cepat tanggap. Saya mesti cepat balik-balik. Saya mesti cepat balik kepada Allah. Dan saya mengaku dosa saya. Saya bertobat. Apa yang bertobat? Bukan menangis di hadapan Allah. Bukan. Dan saya katakan, Tuhan kamu yang benar. Saya yang salah. Mulai hari ini, saya mau mengikuti kehendak Engkau. Apabila orang menjahati kamu, saya masih punya Tuhan. Saya punya pengalaman banyak sekali. Pada waktu di Sukabumi, ada seseorang yang menjahati saya. Saya enggak untuk melawan, untuk mengumpat atau bagaimana. Saya diam. Diam itu bukan di mulut ya, di hati pun mesti diam. Saya hadapin. Dan apa yang terjadi? Saya enggak minta sama Tuhan untuk dibereskan masalah tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang itu meninggal. Malam-malam meninggal. Maksudnya apa kok? Kok Tuhan? Saya enggak tahu. Saya enggak minta orang tersebut meninggal loh. Saya malah kasihan. Saya enggak minta orang tersebut meninggal. Malam-malam meninggal. Ada saksinya istri saya. Dan apa yang terjadi? Saya nggak minta untuk Tuhan tolong jagain tempatnya supaya diberkati. Saya nggak pernah minta itu. Tuhan jaga. Rumah saya dikelilingi waktu itu tempat-tempat yang benar-benar tempat yang kasarnya penuh dengan maling lah. Pernah saya tinggalin rumah tersebut bukan sehari 2 hari, kurang lebih 3 atau 4 bulan karena saya mesti ke Jakarta. Rumah tersebut tidak ada satupun yang hilang barangnya. Di depan pun keran gak ada yang hilang. Dan saya juga bingung kenapa. Karena saya percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya gak perlu tengkang-tengking dalam nama Yesus maling gak ada. Enggak. Tuhan, saya hanya mengikuti apa yang kamu suruh, saya pergi. Tuhan jaga ya. Saya jalan. Saya gak berpikir, aduh gimana ya. Dalam kita mesti doakan, kita mesti tumpang tangan, kita mesti kelilingin, kita mesti kasih minyak biar orang setan enggak. Saya tinggal, saya jalan. Dan apa yang terjadi? Saya balik lagi tidak ada satupun yang hilang. Tidak ada satupun yang hilang. Kenapa? Karena Tuhan katakan apabila kamu menuruti perintahku, kehidupan itu akan datang. Tetapi kalau kamu tidak menuruti kehendakku, kematian itu akan datang. Kalau dikatakan, sekali lagi, kematian itu tidak mempunyai kuasa apapun pada waktu kita menuruti kehendak Allah. Pada waktu kita melanggar kehendak Allah, kuasa dari kematian itu menjadi besar. Kematian sekali lagi itu bukan kematian fisik. Kemiskinan, kehancuran, sakit penyakit, segala macam yang ada di dalam itu keluar semua. Dan saya bisa melihat Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan ini. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita untuk menghancurkan kemiskinan. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk menghancurkan sakit penyakit. Karena kenapa? Kuasa tersebut, sudah dikasih ke si iblis. Sudah diberikan dengan rela. Pikiran kita menjadi tumpul. Kemarin ada seseorang bertanya, kenapa orang-orang di Israel dulu, orang zaman dulu kok bebal sekali? Kesatu, mereka tidak mempunyai roh Allah. Mata mereka sudah tertutup, pikiran mereka sudah tumpul, hati mereka sudah membeku. Siapa yang bisa menghancurkan ini semua? Hanya Allah. Hanya Allah yang bisa mengangkat selumbung mata. Hanya Allah yang bisa melembutkan hati kita. Hanya Allah yang bisa membuat kita mendengar. Dan apa yang terjadi pada waktu kita mengarahkan mata kita dan kita bertobat kepada Allah dan kata-kata Tuhan yang benar, saya yang salah. Tuhan akan lembutkan hati kita. Tuhan akan buat mata kita menjadi terang. Pikiran kita semakin jelas. Kenapa? Karena perintah Tuhan katakan, apabila kamu percaya kepada aku, apabila engkau mengikuti aku, kamu akan peroleh hidup.
Sesimpel itu. Oke?